rumahnya masing-masing ya. Kita berdoa supaya masalah virus corona ini cepat selesai. Tuhan memulihkan keadaan seperti semula, sedia kala secepat mungkin. Amin. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan kehidupan setiap hari. Tuhan yang mengerti Tuhan apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan yang melihat keadaan kami saat itu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat itu hanya beberapa orang Tuhan yang hadir di rumah-Mu, tetap kami percaya bahwa Tuhan tetap juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami tetap percaya juga Tuhan, kalau Tuhan hadir ada di rumah-rumah saudara-saudara kami Tuhan yang tetap tinggal di rumahnya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tetap bekerja buat mereka semua Tuhan. Tuhan yang mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang, tempat, dan waktu. Kami percaya Tuhan akan mengangkat setiap masalah kami, problema kehidupan kami, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan Yesus. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita minta tepuk tangan teman-teman. Haleluya. Silakan duduk bersama-sama. Sama-sama menyembah Tuhan. Dalam roh dan
Engkau tetap teramat baik dalam hidup kami Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita diri, semua Tuhan beri katakan. Tuhan nyata juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir tengah kami dan kami siap Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan pagi hari Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap puji Tuhan dan sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan siap kita buat Tuhan. Dengan tepuk tangan siap kita buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Lagi shalom. Saya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Walaupun kita yang hadir kita percaya Tuhan tetap hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya, selamatkan kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Bersamanya Dia satu-satunya penebus, tak akan mau lanjutkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang berlindungan dan bersama
buat setiap kita. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara semua. Haleluya. Kami siapa hati kami Tuhan untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala keadaan Tuhan sudah di depan kami. Tuhan yang mengerti Tuhan setiap rancangan-Mu Tuhan yang indah dalam kehidupan kami Yesus. Kalau saat itu Tuhan kami sedang dilanda masalah yang sama Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya itu juga semua karena kehendak-Mu Tuhan yang jadikan dalam setiap kami Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi Tuhan Yesus. Tidak usah kami takut Tuhan. Tidak usah kami khawatir Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan selalu melindungi kami Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang peduli atas setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar pasti
tetap kami sembah. Buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena gua kuat dan bukan karena gagah kami, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh tetap menyembah Tuhan, kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan juga ada buat setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus haus, rindu akan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu lah yang senantiasa menjadi kekuatan kami, penuntun buat jalan-jalan kami, sehingga hidup kami tetap ada dalam jalan-Mu. Terima kasih, siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Dan biar semua kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya hari ini. Dalam 2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan, gereja kita ini ibadahnya online. Ya, jadi kita tidak ibadah berkumpul di dalam gereja, karena memang ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing, ya, menjaga jarak, sehingga kita rindu Indonesia juga boleh pulih dari keadaan seperti ini. Dan saya rindu juga setiap kita bisa sama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi motivasi kita ibadah online ini bukan karena takut, tetapi motivasi kita karena kita mengasihi sesama kita. Ya, karena kalau kita terpapar virus, maka kita akan menularkan juga virus ke yang lain. Jadi ini mata rantai yang tidak bisa putus. Karena itu kita juga gereja di tempat ini ikut ambil bagian untuk memutuskan mata rantai dalam penyebaran virus. Tapi kita akan sediakan ibadah online. Maksudnya online, saudara bisa saksikan ibadah kita lewat streaming di YouTube. Jadi hari ini nanti akan dimulai jam 5 sore. Saudara akan bisa melihat ibadah kita di YouTube. Dan saya doa saudara seperti biasa ibadah di rumah juga. Saudara ikuti penyembahan, ikuti buka firman Tuhan, ikuti juga doanya sama-sama. Jangan makan, minum sambil nonton, ya, karena kita tetap suasana ibadah. Karena kita berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Jadi saudara mesti hormati Tuhan di dalam saudara menonton streaming di rumah juga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, karena dalam 1 bulan ini kita ada satu tema, yaitu penyembahan yang benar. Jadi hari ini kita akan lanjutkan penyembahan yang benar. Mari kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Kita buka Alkitab kita
Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 10. Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 10. Ya, judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ayat 3, saudara perhatikan sama-sama firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke gunung Moria itu. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Nah, saudara perhatikan di ayat 5 ini dikatakan kami akan sembahyang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata sembahyang ini ditulis sebagai permohonan doa, penyembahan. Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan worship, penyembahan. Jadi pertama kali kata penyembahan itu ada dalam ayat ini, peristiwa Abraham. Ya, coba kita baca lagi tuh. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Amin. Ini adalah cerita, satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana kepercayaan Abraham itu diuji. Bagaimana ujiannya? Nah, pada waktu itu Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang satu-satunya yang engkau kasihi, supaya anakmu ini," bernama siapa anaknya? Ishak, betul. Ishak persembahkanlah di satu gunung kepada Tuhan. Ini adalah sebuah ujian yang berat bagi Abraham. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Abraham mau punya anak pun itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Berapa tahun? 25 tahun. Sampai Alkitab berkata Sarah istrinya itu mati pucuk. Tetapi karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka Sarah istri Abraham itu mengandung seorang anak yang dinamakan dengan Ishak.
Saudara bisa bayangkan anak yang susah didapat, dan ini anak satu-satunya, tetapi Tuhan minta, Abraham ambil anakmu, persembahkan kepada Tuhan. Makanya judulnya ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, sebetulnya saudaraku, penyembahan itu bukan bicara cuma sebuah lagu saja. Tapi penyembahan itu bicara tentang sikap kita sebagai anak Tuhan yang menjadi penyembah. Bagaimana sikap kita itu sebagai penyembah dalam hidup kita ini kepada Tuhan. Jadi penyembah itu adalah bicara tentang sikap hidup kita. Ya, nah hari ini kita akan bicara, belajar bagaimana sikap daripada seorang yang bernama Abraham ini. Mari kita akan buka sama-sama firman Tuhan kembali, dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saudara mau belajar firman Tuhan? Haleluya. Mari, ayat 1 sampai yang ketiga, apa yang Alkitab katakan? Ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara perhatikan, ayat 1 ini bicara Allah mencoba Abraham. Nah, di dalam bahasa Inggris kata mencoba itu menggunakan kata temptation, ya. Tetapi di dalam bahasa yang lain menggunakan kata tes. Mencoba itu temptation, tapi ujian itu adalah tes. Nah, kebanyakan kata pencobaan ini, mencoba ini konotasinya negatif. Karena Yesus pun dibawa iblis dicobai di padang gurun. Tetapi pencobaan ini hanya untuk menjatuhkan Yesus waktu itu. Tetapi tes itu membuat kita naik tingkat. Nangkap gak? Saudara sekolah kan? Suka ada ujian gak? Nah, ujian itu membuat kita apa? Turun kelas apa naik kelas? Naik kelas. Ada yang pernah turun kelas? Nggak naik kelas? Tetap berarti. Atau naik kelas? Saya percaya semua pintar semua ya. Semua pasti naik kelas. Nah, pasti kita ini akan, waktu kita diuji, akan naik kelas. Demikian juga, ini ujian terhadap Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, dalam ayat kedua ini Tuhan sudah mulai membuat satu perintah. Apa perintahnya? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi dan pergilah ke gunung Moria. Untuk apa? Apa perintah Tuhan? Ambil anakmu, pergi ke gunung Moria untuk diapakan? Dipersembahkan sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi ayat 1-2 itu Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham itu mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Anak yang tunggal, anak yang dikasihi, dibawa untuk dipersembahkan. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Nah, tetapi yang menarik, coba kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Perhatikan. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bisa nggak baca sama-sama ya? Lalu berangkatlah.
Oke? 2, 3. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, perhatikan. Jadi pada ayat 1 dan 2 ada firman Tuhan kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anakku. Ini perintah Tuhan kepada Abraham. Supaya Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal yang engkau kasihi. Bukan hanya tunggal, yang engkau kasihi. Tetapi ayat 3, Abraham esok pagi-pagi bangun Abraham, dia pasang keledainya, dia panggil 2 orang bujangnya, dia ambil kayu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah ke. Apa yang kita bisa pelajari dari 3 ayat ini? Waktu Tuhan datangkan perintah kepada Abraham, lalu Abraham berangkat. Berarti ada tindakan apa enggak? Ada. Ada action enggak? Ada. Atau Abraham diam, cicing di rumah aja, nggak bisa, saya nggak mau selain anak saya. Sekarang lagi social distancing, lagi nggak boleh keluar rumah. Enggak. Abraham begitu dia dengar, pagi-pagi langsung dia siapin kedai, dia panggil bujangnya dan dia ambil kayu, langsung dia berangkat. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah sikap seorang penyembah Tuhan itu adalah dia taat terhadap firman Tuhan. Gak ada yang amin. Amin. Kurang kencang. Amin. Yang di rumah gak kedengeran aminnya, amin. Tamu-tamu di rumah. Ya, jadi sikap penyembah itu adalah taat terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita tahu dia taat? Alkitab berkata, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham begitu mendengar firman Tuhan, dia tidak banyak alasan. Dia nggak mencari alasan, dia tidak bernegosiasi, dia nggak banyak. Waduh, nanti ya saya ngomong sama istri saya dulu, saya ngomong sama tetangga saya, atau Abraham berkata, nanti ya saya doa puasa dulu. Ini dari Tuhan apa dari setan? Kebanyakan orang begitu. Kalau firman Tuhan datang, dia sulit untuk melakukan. Makanya ada banyak orang senang dengar firman Tuhan, senang dengar khotbah orang pendeta ini yang di YouTube dan lain-lain, tetapi kadang tidak melakukan firman Tuhan. Dengarnya senang, melakukannya tidak mau. Tapi kita belajar dari Abraham sebagai penyembah yang benar, apa yang dilakukan? Begitu dengar firman Tuhan, dia taat dan melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, lalu berangkatlah ia pergi. Dari mana juga ketaatannya? Kalau kita baca ayat yang pertama, dikatakan gini, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Kita tahu dia taat karena begitu dia dengar perintah Tuhan, dia nggak lambat-lambat, nggak menunda-nunda. Apa yang dilakukan? Pagi-pagi dia langsung persiapkan semuanya dan dia berangkat. Saudara, kalau Tuhan firman lakukan ini, saudara lakukan atau lambat-lambat? Ya, kadang kalau ada firman Tuhan datang, kita berpikir, itu mah bukan buat saya, itu mah buat pendeta, itu mah buat teman saya mah yang enak-enak saja saya lakukan, yang susah-susah saya nggak lakukan. Tapi lihat Abraham ini taatnya, begitu dia mendengar firman Tuhan, pagi-pagi dia langsung bangun dan dia lakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, apa tanda ketaatannya Abraham? Coba kita baca ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi begini, kenapa Abraham taat? Pertama, taat tidak
berlambat-lambat terhadap firman Tuhan, dia cepat esok paginya. Benar nggak? Yang kedua, saudara bisa bayangin nggak? Ini ketaatan Abraham. Alkitab berkata 3 hari Abraham, ketika pada hari ketiga Abraham merayakan, berarti Abraham itu udah jalan berapa hari? 3. Berapa? 3 kan? Sama siapa? Sama 4 Ishak, sama 2 bujang. sama 2 bujangnya. Dia jalan 3 hari. Setelah 3 hari pun masih dilihat gunung itu kelihatan dari tempat yang jauh. Mungkin dari 3 hari ini ada kemungkinan beberapa hari lagi dia mencapai gunung itu. Pertanyaan saya, kira-kira selama Abraham berjalan sama Ishak anaknya, hatinya bisa berubah nggak? Bisa berubah nggak? Aduh, dilihat anaknya sehari, aduh, makin sayang. 2 hari berjalan, makin sayang. Mungkin di jalan juga dia tanya, Bapak kita mau kemana? Mau kemana kita ini? Mau jalan-jalan ke gunung atau gimana ya? Bapaknya bilang, tenang aja nak. Mungkin hati bapaknya nangis, sedih. Bisa berubah hatinya waktu dia berjalan dengan Ishak. Saya kemarin baru pulang dari suatu tempat. Selama 3 hari rasanya saya udah kangen sama anak saya. Begitu saya pulang, betul si Moses sakit cacar. Ya, jadi saya mikir, begitu melihat sedih hati bapak. Saya bisa bayangkan juga Abraham itu selama berjalan bersama-sama setiap hari, tapi dia mempersembahkan anaknya, hatinya bisa berubah. Tetapi yang menjadi ketaatan Abraham, dia punya hati yang tetap teguh terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Waktu Tuhan berkata, ambil serahkan anakmu, dia tetap taat kepada Tuhan. Hal yang pertama kita belajar dari Abraham. Maukah saudara taat sama firman Tuhan? Kebanyakan dari kita yang saya bilang, kita hanya jadi pendengar saja, tapi nggak jadi pelaku firman Tuhan. Makanya kita ke gereja, keluar masuk gereja, kita nggak mengalami sesuatu pengalaman dengan Tuhan. Karena kenapa? Kita hanya mendengar firman Tuhan tanpa kita melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini saya doa, begitu firman Tuhan disampaikan atau saudara dapat rema dari firman Tuhan, saudara berkata, Tuhan ajar aku untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara datang ke gereja bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang kita akan pelajari dulu dari kisah Abraham ini. Mari kita baca ayat yang kelima. Mulai. Ayat yang kelima berkata apa? Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Saya bilang tadi penyembahan kita. Sesudah itu kami kembali ke. Nah, saudara perhatikan, dalam ayat ini digunakan kata kami akan sembahyang. Dia posisinya akan mempersembahkan Ishak kan? Nah, kira-kira waktu Abraham mempersembahkan Ishak ini, Abraham nyanyi nggak? Nyanyi sukacita nggak? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Atau dalam nama Yesus ada kemenangan. Atau lagu yang tadi tuh, Sigito bersorak-sorak. Saya pikir gak ada nyanyian keluar. Yang ada adalah tangisan hatinya. Karena kenapa? Anaknya mau dipersembahkan. Nah, saudara baca, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Berarti yang naik, yang pergi itu hanya siapa? Siapa? Abraham dan bujangnya ikut nggak? Keledainya ikut nggak? Jadi yang pergi itu hanya Abraham dan Ishak. Nah, saudara bisa bayangkan, baca, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali ke padamu. Hal yang kedua,
apa yang kita bisa pelajari adalah Abraham mempunyai iman yang luar biasa. Abraham percaya sungguh kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Coba kita baca ini. Kita berkata, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sebetulnya kalau misalnya mereka pergi berdua, kan Ishaknya dipersembahkan kan. Berarti Abraham pulang berdua apa satu? Coba. Harusnya pulangnya berdua apa sendiri? Sendiri. Tetapi dia bilang apa? Kami kembali ke. Artinya Abraham punya satu keyakinan bahwa nanti dia pergi dan akan kembali lagi sama-sama Abraham dan Ishak. Padahal dia nggak tahu di gunung itu udah ada domba yang disediakan, dia belum tahu. Tapi dia punya iman bahwa kami akan pergi dan kami akan kembali. Nah, bagaimana kita bisa melihat kepercayaan Abraham ini? Coba kita baca Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Ayat 17 dulu. Nah, ini. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan siapa? Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 19, langsung. Karena ia berpikir, waktu dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, ia berpikir, ini iman percayanya ya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham itu punya iman. Dia percaya sekalipun Ishak mati, dia akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ini imannya. Saya doa setiap kita juga makin hari percaya kita kepada Tuhan semakin bertambah. Dalam situasi seperti ini tentu banyak orang ketakutan. Virus COVID-19. Tapi dengar, kita ini jangan diliputi oleh ketakutan. Alkitab berkata, walau 1000 lebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tapi engkau akan tetap berdiri. Sebab kenapa? Kita ada perlindungan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ini. Jadi kenapa Pak? Kita perlu takut gak? Nggak perlu takut. Sebagai anak Tuhan kita percaya Tuhan melindungi kita. Makanya saya bilang motivasi kita online ini bukan karena kita takut, tapi kita mengasihi sesama kita. Saya sebagai gembala, saya mengasihi jemaat supaya jemaat di tempat ini jangan ada yang terpapar virus corona dan menularkan kepada yang lain. Saya mau jemaat di tempat ini semuanya sehat. Amin. Karena itu kita bikin untuk sementara 2 minggu ini online supaya tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Tapi motivasinya bukan karena kita takut, tapi karena saya mengasihi jemaat di tempat ini. Buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita gak perlu takut. Saya rindu juga iman kita seperti Abraham. Kita percaya kepada Tuhan. Makanya tahun ini adalah tahun kita mengalami Tuhan. Jangan cuma kita, ya saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Begitu ada masalah, saudara mundur dari Tuhan. Iman kita lemah. Yang namanya percaya itu artinya kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya pasti Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Abraham dia berkata, kami akan pergi ke sana dan kami akan kembali. Artinya apa? Abraham yakin dia akan kembali pulang bersama Ishak. Amin. Karena itu saudara, jadi setiap hari Minggu kita ibadah, ini harus menambahkan iman kepada Tuhan. Berapa banyak iman kita mau bertambah? Boleh lambaikan tangan gak? Amin. Tuhan, tambahkan iman saya. Nah sekarang bagaimana iman timbul?
Alkitab berkata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara yang didengar hanya berita-berita yang menakutkan, sekarang kan banyak ya media ya, COVID semuanya, wah menakutkan, ada yang hoax. Tapi saya mau bilang, saudara lebih percaya firman Tuhan saja daripada berita-berita yang negatif. Karena kita percaya Tuhan kita, Dia akan menjaga dan melindungi kehidupan kita. Masa depan kita nggak tahu gimana. Percaya saja, Alkitab berkata Tuhan yang akan menjamin masa depan hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi saya percaya dalam hal-hal seperti ini justru iman kita makin ditambahkan kepada Tuhan. Coba lanjut. Kita baca ayat yang ke-8. Apa yang menjadi kepercayaan Abraham? Gini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah di jalan kan anaknya masih nanya, Bapak mana korbannya? Siapa yang dikorbani? Tapi Abraham, dia punya iman percaya. Dia bilang, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Pertanyaan saya, Abraham udah tahu belum? Udah ada domba? Udah tahu? Tapi dia kenapa tak yakin? Dia punya iman. Nanti Tuhan yang akan menyediakan domba di gunung itu. Kenyataannya udah ada belum? Belum. Tapi punya keyakinan kan? Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Orang yang percaya kepada Tuhan memang belum bisa lihat, tapi kita yakin Tuhan yang akan menyediakan di depan kita. Jangan khawatir. Amin. Percaya saja. Percaya saja. Karena itu inilah kepercayaan Abraham. Walau dia belum melihat, tapi dia percaya Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Saudara percaya dalam hidup ini Tuhan pasti tolong? Masalah ya pasti ada dalam hidup, pergumulan pasti ada. Tapi kadang lewat pergumulan dan masalah itulah otot iman kita makin kuat. Percaya kita kepada Tuhan semakin bertambah. Nah makanya jadi orang Kristen bukan hanya saudara itu tiap minggu ke gereja, tapi yang lebih penting saudara ngalamin Tuhan dalam hidup. Saudara yakin percaya. Paulus berkata, saya yakin kepada siapa saya percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang kita kenal, maka kita akan sungguh-sungguh percaya kepada. Amin ya? Saya kasih contoh ya. Orang yang percaya, misalnya saya baru kenal sama seseorang, saya bisa percaya sepenuhnya enggak? Baru kenal kan? Tapi kalau saya udah percaya lama sama orang itu, saya udah tahu siapa dia, saya akan percaya. Mau cerita apapun saya percaya. Percaya lagi. Percaya. Nitip uang juga saya percaya. Karena saya udah kenal. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau makin kenal Tuhan, maka percaya kita akan semakin kuat kepada Tuhan. Karena itu saya doa biar iman kita semakin hari semakin teguh. Dalam keadaan seperti ini bukan semakin turun, tapi semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita baca ayat 9 dan 10. Apa yang kita bisa pelajari dalam tadi apa? Lupa. Kedua, tambah lupa. Kesatu, taat terhadap firman. Kedua, miliki iman, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga,
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi saudara bisa bayangkan, sampailah Abraham di situ. Lalu Abraham mendirikan apa? Mezbah, tempat korban bakaran. Kalau zaman dulu namanya mezbah. Di atasnya itu dibakar korbannya. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Di sini Ishak baru tahu dia mau dikorbanin. Diikat anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi mezbah, kayu, lalu Ishak dikorbankan. Ayat 10 kita baca lagi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Abraham apa kira-kira? Rela berkorban. Abraham rela berkorban. Kenapa saya bilang rela berkorban? Karena Abraham itu kan anaknya Ishak ini kan yang tunggal satu-satunya. Berharga nggak? Berharga. Anakku. Hamorawan apa? Hah? Anakku. Makanya kan ada tuh Hamorawan, Hagobeon, Sangapon ya. Anak kita tuh mesti ini. Nah, tinggal Hamoran, Hagabeon, Asang-asang, Sangapon. Nggak ngerti ya. Jadi ini anak yang dikasihi, tetapi Abraham rela menyerahkan anaknya. Kenapa? Karena Abraham lebih mencintai Tuhan, pemberi berkat daripada berkatnya. Abraham lebih mencintai pemberi berkat daripada berkatnya. Abraham tahu Ishak itu datang daripada Tuhan. Nah, ada banyak orang dalam hidupnya dia lebih cinta berkatnya daripada pemberi berkatnya. Makanya dengan mudah orang Kristen gampang tinggalin Tuhan. Anak-anak muda dengar ya, karena nggak dapet jodoh di gereja, orang Kristen dia bisa tinggalin Tuhan, tinggalin jabatan, hanya karena sesuatu berkat. Tapi saya mau bilang, kita harus rela berkorban. Kita harus lebih percaya kepada pemberi berkat daripada berkatnya. Saudara lebih cinta Tuhan, pemberi berkat, apa cinta berkatnya? Dua-duanya ya, cinta Tuhan, cinta berkat juga. Emang ini nggak mau rugi. Pemberi berkatnya Tuhan, berkat. Ishak itu berkatnya Tuhan. Tapi dia mau persembahkan karena Abraham cinta kepada pemberi berkat. Saya doa semua kita harus lebih mencintai Tuhan daripada berkatnya. Hah? Karena kalau kita mencintai Tuhannya, maka berkat Tuhan juga akan mengalir ke hidup kita. Karena kalau saudara mencintai berkatnya doang, saudara begitu dapat berkatnya tinggalin Tuhan nggak? Oh, bisa tinggalin Tuhan. Ada banyak orang begitu kan? Wah, lagi susah aja cari Tuhan. Oh Tuhan, begitu udah diberkati tinggalin Tuhannya. Wah, udah enak, bergelimang harta, udah sama Tuhan. Tapi hari ini jemaat kita di tempat ini, kita harus lebih cinta pemberi berkatnya, bukan sekedar berkatnya saja. Amin. Itu cinta siapa? Benar.
Cinta Tuhan apa cinta berkatnya? Ishak itu berkatnya, Tuhan itu pemberi berkatnya. Jadi waktu apapun juga dalam hidup kita kan Tuhan punya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidupmu, talentamu, apapun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi penyembah itu bukan hanya bicara tentang nyanyian atau lagu. Yang pertama, hidup kita, sikap hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, penyembah itu orang yang taat kepada firman Tuhan. Bukannya hanya menyanyi saja, tapi nggak taat firman Tuhan. Tapi yang pertama, taat firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman percaya yang makin terus bertambah kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki hati yang rela berkorban. Itu penyembah yang benar. Dia rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya doa jemaat di tempat ini orang yang suka korban. Amin. Karena kita percaya kita ini hanya pengelola. Semua yang kita punya ini hanya milik Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama bangkit. Berdiri di hadapan Tuhan, nyanyi dulu satu lagu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ini penyembah-penyembah taat firman Tuhan, percaya sama Tuhan, mau berkorban. Korban apa? Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oleh tempat sekalipun. Karena penyembahan bicara tentang sikap hidup kami yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkati setiap kami, terlebih yang sedang menonton streaming ini dan setiap kami yang ada di tempat ini. Hadirat Allah tetap ada buat setiap kami. Tuhan menjamah setiap orang-orang yang ada di rumah hari ini. Kalau engkau ada dalam pergumulan masalah, beban berat, kesesakan hidup, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada jamahan Tuhan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Ada jamahan Tuhan buat setiap kami. Ada mujizat Tuhan, ada kemenangan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadiratmu tetap ada di mana pun kami ada. Karena Engkau omnipresent, Allah yang maha hadir. Haleluya. Mari semua yang di rumah juga sembah Tuhan. Ambil waktu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan dan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Amin ya. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang penyembahan. Satu hal yang mungkin kita perlu sadari gitu ya, di saat seperti ini kita bisa menghargai betapa indahnya ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum ini ya. Jadi kalau saat ini mungkin banyak yang tidak hadir ya, karena
himbauan dari pemerintah, dan kita hanya beribadah beberapa orang saja. Ya, kita mengucap syukur supaya keadaan ini boleh cepat segera selesai, ya, boleh kembali seperti dulu lagi. Kita akan siapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara, kita berikan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh memberikan persembahan lewat transfer, ya, nanti akan ada slide-nya ke Bank BCA atas nama GBI Nehemia. Yang bertugas silakan maju ke depan. Kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dari Bapak Gembala pagi hari ini. Terima kasih supaya Tuhan ajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan yang berkenan, penyembah-penyembah yang memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan bagi Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya juga Tuhan kami akan berikan persembahan kami sebagai ucapan syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pengumuman ibadah kita selama 2 minggu ini akan tetap berlangsung online, ya. Jadi menunggu kepastian pemberitahuan dari pemerintah lagi, ya, tentang himbauan untuk working from home, ibadah di rumah, ya, semuanya kita mau mengikuti anjuran dari pemerintah, ya. Dan nanti untuk kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan di sepanjang minggu ini ditiadakan terlebih dahulu, ya, doa-doa ditiadakan sepanjang 2 minggu ini, dan juga KKR dengan kesaksian dari Nemo Bahari yang sudah direncanakan Kamis nanti, ya. Jadi akan di cancel juga, ya. Jadi sepanjang minggu ini tidak ada kegiatan ibadah ataupun doa kecuali di hari Minggu untuk online, ya. Nah, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona selama seminggu depan, seluruh kegiatan NDCC ibadah gereja kita, baik itu ibadah NNG, KWBI, dan jam doa ditiadakan, ya, sepanjang 2 minggu ini. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, boleh transfer lewat Bank BCA, ya, yang di rumah atas nama GBI Nehemia. Itu udah slide-nya. Oke, semua bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang di gereja, yang di rumah, saya percaya tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Kita percaya selalu ada sukacita di mana kita sama-sama merindukan kehadiran Tuhan ketika kita bersekutu dengannya. Haleluya. Sekarang kita sama-sama bagi berdiri. Kita berikan salam sehati. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya setiap orang yang streaming di rumah juga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan
semua jemaat-Mu di tempat ini ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, ada dalam kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami juga boleh mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu menjaga supaya kami juga tidak menularkan atau tertular dari virus ini, sehingga mata rantai virus ini dapat diputuskan. Kami berdoa khusus untuk bangsa kami, biar Tuhan jagai bangsa kami, sehingga virus corona juga tidak menyebar dengan lebih lagi. Kami juga mendukung berdoa untuk para medis yang berjuang, berusaha di garis depan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesehatan buat mereka juga, supaya mereka juga boleh menjadi medis-medis yang takut akan Tuhan. Baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya untuk Bapak Jokowi, supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam saat-saat seperti ini boleh bijaksana, boleh yang terbaik buat bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini boleh cepat keluar dari masalah virus seperti ini. Dan kami doa Indonesia ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di rencana Tuhan. Engkau punya rencana yang indah atas bangsa kami Indonesia. Dan hari juga kami berdoa biar Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Baik, kota Cianjur kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kota ini Tuhan jaga dan lindungi. Dan kami doa dalam kota ini tidak ada wabah penyakit virus, karena ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah pulang berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan kita Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus.